Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, khususnya para pendekar Lariba Islamic Indonesia di mana saja berada, di Bandung, di Garut, di Majalengka, di Bekasi, Karawang, Tangerang, Makassar, Batam, Pekalongan, dan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada sore ini kita tetap melakukan kajian, walaupun kita hampir sudah 6 minggu barangkali kita berhenti atau secara offline, secara temu muka. Namun demikian, ngaji kita tetap tidak berhenti melalui kajian-kajian online. Diantaranya kita melakukan atau melaksanakan dengan karomah, kajian rutin online di rumah. Hari ini alhamdulillah seperti biasa telah hadir di studio kami, studio Arisalah, guru kita yang setia menemani baik offline maupun online, Al-Ustadz Uus M. Ruhyat. Ustadz Damang, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rupanya Ustadz sehat hari ini adalah merupakan sebuah anugerah sekaligus isu yang sangat sentral, yang sangat penting. Ya. Hari-hari ini orang batuk sedikit saja rada dicurigai dan biasanya menutup diri. Alhamdulillah Ustadz dan kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Ustadz, pada hari ini kita akan berbicara kembali. Kenapa berbicara kembali? Ternyata ilmu di Lariba Islam Indonesia tak pernah tamat. Tak pernah mengatakan hari ini sudah selesai. Kita mengaji Kitabul Buyu sudah 5-6 tahun, dan usai ke halaman terakhir kita balik lagi ke halaman pertama terus menerus. Kenapa? Karena ilmu ini bukan hanya untuk dibaca dan diketahui, tetapi langsung diamalkan menjadi praktek amalan harian bagi para pelaku bisnis, bagi para pengusaha, khususnya di lingkungan Lariba Islamic Indonesia. Hari ini Ustadz, sebuah kegiatan yang setiap hari kita lakukan, terutama para pengusaha, adalah jual beli. Di mana ini adalah sebagai isu sentral dari kajian Lariba Islamic Indonesia. Kita sejak pertama terus mempelajari, mengamalkan, mendiskusikan, bahkan memperdebatkan tentang Kitabul Buyu. Dan hari ini kita kembali mengkaji sebuah judul dengan syarat jual beli dalam Islam. Tentu saja bahwa semua orang dalam pandangan Islam pun sah-sah saja melakukan transaksi, melakukan jual beli, melakukan tukar menukar. Tetapi dalam Islam ada syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana amalan itu bisa disebut sah ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh syar'i. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali membahas tentang syarat jual beli dalam Islam agar tetap bisnis kita, jual beli kita ada dalam kebarokahan. Nah, Ustadz, mangga silahkan, bagaimana syarat jual beli dalam Islam supaya kita ini tetap melakukan bisnis secara syar'i dengan penuh kebarokahan. Mangga Ustaz, persilakan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pendekar Lariba yang Allah muliakan, mudah-mudahan seluruh aktivitas para pendekar Lariba secara khusus senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kaum muslimin pada umumnya, serta
masyarakat dunia yang saat ini terkena pandemi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut pandemi ini dan kita berjalan secara normal. Amin. Itu senantiasa kita ungkapkan dalam situasi-situasi seperti ini. Para pendekar lariba yang tentunya berada di tempat masing-masing, saat ini walau bagaimanapun mereka tidak pernah berhenti beraktivitas. Ya. Wabil khusus aktivitas jual beli, aktivitas berusaha dan aktivitas berbisnis. Sehingga dalam situasi-situasi seperti ini pun ternyata tidak sedikit orang mengambil hikmah dan mengambil peluang untuk bisa leading pada situasi dan kondisi seperti ini. Berkaitan dengan persoalan jual beli, Pak Haji Suluan barusan sudah mengawali dan memberikan muqaddimah bahwa ternyata perpindahan hak milik dari seorang kepada seorang yang lain dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Sehingga tidak boleh milik seseorang berpindah kepada yang lain tanpa ada akad yang jelas, akad yang halal, atau tanpa perpindahan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, satu di antara pintu yang bisa menghalalkan perpindahan hak milik dari seorang kepada seorang yang lain, maka perpindahan hak milik ini menjadi sah apabila satu di antaranya adalah dengan proses jual beli. Anda menjual, lalu yang lain membeli. Atau Anda membeli, yang lain menjual. Dan Quran secara tegas mengatakan wa ahallallahul bai'a. Allah halalkan jual beli. Bahkan dalam surat An-Nisa Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin. Antarodin. Ya? Antarodin. Janganlah kalian makan di antara kalian harta-harta kalian dengan cara yang batil, kecuali Anda atau kalian melakukan jual beli secara ridho sama ridho, rela sama rela, suka sama suka. Artinya dari situ pun kita sudah bisa mengambil sebuah prinsip bahwa ternyata jual beli itu mesti dilandasi dengan ridho sama ridho. Berarti prinsip yang pertama yang termaktub dalam Al-Quran illa antakuna tijaratan antarodi. Sebab bisa jadi ada ini jual beli prosesnya, akadnya dan segala macamnya, ternyata bisa jadi ada yang tidak antarodin. Sehingga kaitkan ya tijarah itu dengan antarodin, mesti dijadikan sebagai penjelas. Prinsip yang pertama dalam jual beli atau syarat yang pertama itu antarodin. Jangan sampai ada tekanan-tekanan. Si penjual ditekan, begitu juga si pembeli dalam tekanan. Maka bagaimana mungkin bisa melahirkan tijaratan antarodin? Karena di situ pun sudah dalam tanda kutip menjadi persoalan. Tapi ketika yang satu memang
rela untuk membeli dengan harga sekian, dan yang satu lagi pun rela untuk menjual dengan harga sekian tanpa ada tekanan dari kedua belah pihak. Memang yang satu memerlukan uang, yang satu memerlukan barang. Ya. Maka inilah prinsip-prinsip dalam Islam. Dan ternyata dengan proses seperti ini tentu bukan memunculkan permusuhan. Bahkan yang ada itu justru malah kemitraan. Sehingga si penjual dia merasa senang, dan si pembeli pun dia merasa gembira dan bersukaria karena memperoleh apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Maka dengan demikian tidak ada yang selain dari jual beli. Seseorang itu bisa mengambil atau mencari keuntungan atau kelebihan. Dalam persoalan kelebihan memang tidak ada ukuran yang pasti. Selama itu adalah layak, pantas, dan kepatutan. Ada kepatutan. Ada prinsip-prinsip kepatutan, layak dan pantas untuk menerima seperti itu. Maka tentu saja Islam tidak membatasi itu. Sebab seorang mendapatkan satu barang dengan tangan dan dengan mesin, maka tentu saja bisa jadi barangnya itu sama, tapi dengan tangan secara manual, lalu dengan mesin, itu bisa jadi ada perbedaan. Perbedaan secara penghargaan atau juga perbedaan kelebihan. Ya, kalau di dalam batik print dan tulis, dan batik tulis, Ustaz. Nah itu batik tulis lebih mahal. Lebih mahal. Padahal bisa jadi mungkin batik printing lebih rapi, gitu. Lebih rapi, lebih halus, lebih tidak ada sudah presisi lah dalam gambar, dalam apapun. Betul. Gitu. Tapi jauh lebih dihargai yang dan lebih mahal batik tulis gitu. Lebih mahal batik tulis. Kadang-kadang kalau batik tulis kan tidak sama. Ya. Antara yang kanan dengan yang kiri. Betul. Tapi dengan ketidaksamaannya itu justru malah jadi satu. Jadi seni. Jadi seni tersendiri kan. Nah ini seperti itulah. Makanya Islam tidak berbicara, atau bukan tidak berbicara, tapi tidak membatasi berkaitan dengan persoalan kelebihan itu. Di samping itu, syaratnya itu juga jangan lupa bahwa komoditas pun itu menjadi sorotan penting dalam proses jual beli itu. Tidak dibenarkan seorang itu menjual-belikan komoditas yang haram. Memang ini marginnya besar, tapi kalau komoditas itu yang diperjualbelikannya itu adalah komoditas yang haram, maka otomatis sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan jual beli bangkai, jual beli khamar, jual beli babi, jual beli patung yang disembah. Jadi komoditas yang diperjualbelikan pun itu adalah prasyarat utama. Aya ieu teh untung badag tina narkoba. Begitu. Jadi ketika seorang hendak jual beli, kemudian berdiskusi, kira-kira kalau untungnya besar itu dari mana ya? Dari mana? Ternyata orang mengusulkan, secara orang jual beli narkoba. Lumayan, Cina. Lumayan, besar sekali keuntungannya. Walaupun besar keuntungannya, tapi dikarenakan
itu adalah komoditas yang haram diperjualbelikan. Jual beli bangkai, jual beli khamar, ya, jual beli khinzir, babi, kemudian juga jual beli itu. Jual beli patung yang yang disembah itu. Atau ada Ustaz yang lagi tren sekarang, prostitusi online. Nah, betul. Jadi ada ya komoditas baru ya. Ya. Komoditas yang bisa memberikan pemasukan. Sehingga namanya juga sudah diperhalus. Bukan lagi sebagai sebuah prostitusi yang memalukan, akan tetapi malah dibikin sedemikian rupa menjadi pramunikmat. Pramunikmat. Aduh, ini kan sungguh merupakan sebuah, ya bisa jadi mungkin karena itu ketika merajalela ya prostitusi, merajalela perzinaan, maka bisa jadi Allah menurunkan bencana kepada satu kaum itu. Nah, di samping komoditasnya, kemudian prinsip jual antarodinnya, ridho sama ridhonya, ada juga jangan sampai seseorang itu dalam hal jual beli itu ada goror. Ada ketidakjelasan. Ketika seorang itu jual beli kucing dalam karung itu, Pak Haji Sulwan, kemudian jual beli ikan masih di kolam, atau beli buah-buahan masih di atas pohon. Iya, pentil kene matong. Tapi kalau sudah matang layak dipetik dan di situ ada satu ilmu yang khusus, ya, sehingga tidak lagi seseorang itu memerlukan ditakar ataupun dikilo, tapi orang ini sudah melampaui betul-betul ahli menilai. Nah itu. Oke. Ketika seorang itu betul-betul ahli dalam menilai, maka tidak mengapa. Ketika satu petak sawah yang luasnya itu katakanlah 100 tumbak. Kemudian seorang sudah terlihat bahwa ini sudah menguning, wah kira-kira sekian lah. Udah sekian. Itu boleh Ustaz ya, kalau diperkirakan seperti itu. Selama itu menggunakan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk barang yang tidak kelihatan seperti beti-betian itu di dalam tanah. Nah, kalau itu memang ada ilmu yang bisa dengan lihat daun, dengan lihat ini, oke. Betul. Sehingga ya orang kan di situ ada ilmu tersendiri. Oke. Kalau memang itu sudah menggunakan paradigma ilmiah dan ternyata begitu dikomparasi, baik itu yang membeli maupun yang menjual itu kedua-duanya ada ilmunya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu yaitu membodohi pihak pembeli. Betul. Dan pihak pembeli merasa dibodohi gitu merasa ditipu. Jadi ada ketidakjelasan. Goror itu ya. Ya, goror itu ada ketidakjelasan. Begitu ketidakjelasan. Yang membeli tidak tahu ilmunya, sementara yang menjual mungkin tahu. Tapi tentu saja karena dia tidak tahu, akhirnya muncullah ketidakjelasan, sehingga tidak ada komparasi antara satu dengan yang lain. Bagaimana bisa menenteramkan kedua belah pihak. Oke. Oleh karena itu, ya selama keduanya itu memang memiliki keahlian dan tidak ada spekulasi di situ. Tidak ada spekulasi di situ. Yang ada memang kalkulasi. Yang ada itu hitung-hitungan. Sehingga ketika orang mengatakan itu pohon mangga itu berapa pohon gitu. Jumlahnya berapa?
Ini kan misalkan dari 1 hektar itu berapa ini jumlahnya? Oh sekian. Dilihat ini, setelah dilihat 1 hektar ini, kemudian dengan teliti dan buahnya itu sudah memperlihatkan, ya sehingga untuk 1 panen ini sudah. Itu biasanya kalau sekian ini akan keluar sekian. Tapi kalau seandainya memang yang menjual itu keberatan, tidak ada prinsip antarodin, maka tentu saja itu tidak akan jadi tidak akan terjadi dengan kesepakatan. Betul, harus berdasarkan kesepakatan. Kemudian juga tidak boleh ada unsur sesuatu yang disembunyikan, unsur ghosh, penipuan. Misalnya ketika terlihat, suatu ketika kan Rasulullah SAW itu melihat ada tumpukan makanan. Lalu makanan itu ternyata dilihat ini semua tumpukan makanan ini kering semua. Ya, kurma itu kering semua. Dan ketika Rasulullah mengambil yang ada di dalamnya ternyata basah. Ini apa? Terkena air hujan ya Rasulullah. Perlihatkan atuh. Artinya harus ada kejelasan. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang dia ingin lihat. Jadi perlihatkanlah kepada seseorang apabila memang seorang itu mau membeli, sehingga ada prinsip la dororo wala diror, tidak boleh merugikan orang lain, ya, tidak memadorot dan tidak memadorotkan yang lain, dan tidak ada unsur persekusi, mendolimi seseorang dan segalanya. Jadi dengan demikian ada prinsip-prinsip tertentu dalam hal jual beli, sehingga memang saat ini hampir semua para pendekar riba berkecimpung dalam dunia bisnis itu jual beli, sehingga ketika seseorang itu rajin berjual belinya, otomatis marginnya akan makin besar. Walaupun ya kelebihannya itu kecil atau sedikit, tapi lama-lama itu akan menjadi bukit karena dengan rajinnya melakukan transaksi jual beli. Dan melalui transaksi seperti inilah, melalui jual beli inilah yang Allah ridhoi dan Allah halalkan, sehingga seseorang bisa bertambah pundi-pundi keuangannya. Tapi tentu ya, karena seorang dalam jual beli itu selalu saja ingin laku. Tidak ada orang jual beli tidak ingin laku. Selalu kecap nomor 1 ya. Nah itu sehingga orang itu begitu mudah ya, dalam jual beli itu memang yahduruhul lagu wal halfu, seringkali itu menghadirkan kalimat yang sia-sia dan mudah bersumpah. Oleh karena itu jangan lupa Allah menetapkan zakatnya bagi mereka yang berjual beli sebagai atau melakukan saja. Ya, wa tuzakihim biha itu. Nah inilah barangkali prinsip-prinsip dalam jual beli. Di samping ada prinsip antarodin, kemudian tidak ada saling memadaratkan antara satu dengan yang lain, tidak ada yang dirugikan, kemudian malah kedua-duanya merasa diuntungkan. Dan kalau kedua-duanya merasa diuntungkan, itu akan menjadi atau memunculkan kemitraan, persaudaraan. Inilah yang ditetapkan berdasarkan keterangan dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin. Begitu barangkali Pak Haji. Baik, menarik Ustaz. Saya tadi mencatat beberapa hal. Yang pertama mungkin
bukan harus dibahas kalau yang namanya melalui buatan tangan itu jauh lebih mahal. Ya. Sekarang ini tas kalau dibuat dalam handmade atau dengan buatan tangan itu jauh lebih mahal. Bahkan kita kemarin lihat sebuah tayangan produksi mobil di Eropa, di Inggris, yang 99,9% dibuat dengan tangan, jauh berkali-kali lipat harganya gitu. Saking eksklusifnya ya, dari mulai jahitan, penerapan mesin dan segala macam. Nah, ada yang menarik Ustaz. Tadi dikatakan jual beli itu harus secara jelas. Harus antara si pembeli dan si penjual itu ada pihak penjual dan pembeli yang bertransaksi, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, ada harga yang diukur dengan nilai uang yang disepakati, ada serah terima dan tidak boleh saling merugikan. Harus antarodin, harus saling meridoi antara pihak. Nah, sekarang ini tren jual beli itu juga jauh lebih modern. Bahkan menurut survei ke depan ini mungkin sangat sedikit jual beli yang bertransaksi langsung. Nah, sekarang ini sudah mulai dengan tren jual beli online. Bahkan para pelaku bisnis di Lariba juga sudah banyak melakukan hampir 100% atau mungkin 50% atau 70% jual belinya itu mulai online. Padahal dalam transaksi online itu, walaupun ada kalau di pelaku-pelaku bisnis kita tuh sebelum barang dijual diperlihatkan dulu nanti barang yang dijual sama dengan barang yang dipesan dan segala macam. Tapi banyak kasus ketika kita menawar sesuatu barang itu tidak dalam jangkauan fisik kita, visual kita. Pokoknya mah barang ini nilai ini berapa, barang datang yang dipesan lain. Nah, ini banyak kejadian ini. Ini bagaimana dalam pandangan Islam? Yang kedua, sekarang ini mungkin sudah lama kita ada dikenal orang dengan adanya future trading. Kita jual beli entah sekian lama ke depan, tapi sudah melakukan jual beli sekarang. Yang ketiga, Ustaz, ini sekaligus aja. Ada orang barang jual beli yang tidak dikuasai barangnya. Pokoknya mah asal minta diayakan, ayaklah sedia. Dia nanti cari dulu dari yang lain ya. Itu biasanya banyak pelaku yang seperti itu, modal dengkul gitu Ustaz. Modal dengkul, pokoknya siapa yang menawarkan ayak barang mah siap gitu. Nanti baru dicari dari mana. Itu gimana Ustaz? Memang sekarang ini tren startup itu ya. Artinya bisnis baru yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu transaksi melalui digital, sehingga dikenal dengan digital marketing, memasarkan melalui dunia digital. Maka tentu dalam hal ini digital marketing ataupun jual beli online atau jual beli secara online, atau barangkali yang sering dikenal ya berjualan secara tatap maya, maka selama prinsip-prinsip jual beli yang sudah diterapkan di zaman Nabi, maka juga diterapkan dalam proses jual beli secara digital, maka tentu saja bagi syariat Islam itu tidak ada persoalan. Ketika dalam proses jual beli di dalam tatap maya itu secara online, secara digital, di situ menganut sistem antarodin, juga tidak ada spek yang dikurangi, tidak ada ketidakjelasan, tidak ada goror, tidak ada ghosh, tidak ada saling merugikan antara satu dengan yang lain. Maka tentu selama itu terjadi, maka sah jual belinya. Tinggal barangkali
ketika seseorang dalam tatap muka saja harus hati-hati, maka dalam dunia online pun itu harus hati-hati. Satu, dikhawatirkan ada kesalahan dalam ukuran. Kemudian juga yang dipesan itu adalah barang A, yang dikirim barang B. Kemudian juga kualitas yang diperlihatkan adalah kualitas A, tapi ternyata pada kenyataannya justru malah kualitas B. Ketika itu terjadi, maka tentu saja ada beberapa prinsip jual beli yang tidak memenuhi syarat. Termasuk juga barangkali nanti ketika seseorang menyatakan bahwa ada barangnya, apakah barangnya itu sudah kita kuasai atau belum, sehingga harganya dan lain sebagainya, begitu. Katakanlah kalau memang lagi kosong, bilang saja kosong. Oh, barangkali ini, tapi insya Allah kita bisa mengusahakan. Ada kalimat-kalimat yang bisa menenteramkan para pembeli, dan si pembeli pun karena sudah merupakan sudah bermitra dengan penjual, akhirnya tidak memesan kepada yang lain. Mohon maaf, ini kalau yang begini di stok saya belum ada, begitu. Tapi saya bisa mengusahakan. Lalu bagaimana ini katanya harganya bagaimana? Nantilah itu kan bisa kita bicarakan. Saya juga belum tahu itu kira-kira pasarannya berapa, segala macamnya. Jadi dalam hal ini kita bisa lakukan komunikasi secara persuasif, edukatif, dan tentu saja ketika pembeli itu demikian, maka rezeki tidak akan lari kemana. Tapi dia sok tahu, kemudian sok menguasai, maka dalam hal itu pun tentu saja ada hal-hal yang dilanggar lah. Betul. Begitu. Wah, toslah masak itu paling juga sekian, nyatanya ternyata berbeda. Akhirnya dia mencari celah bagaimana supaya ia tidak rugi. Dan akhirnya ya direkayasa lah speknya. Dan tentu saja ketika tidak sesuai, maka si pembeli tidak merasa senang, dan ini tentu akan mengganggu prinsip-prinsip itu. Baik, Ustaz. Ada satu hal, Ustaz. Dunia bisnis itu tidak bisa dipisahkan dengan hari-hari ini advertensi. Iklan. Betul. Nah, kalau kita teliti iklan tuh di televisi atau di mana, itu biasanya iklan itu di blow up. Baik itu kualitas barang, terus yang biasanya walaupun tidak menyebutkan merek orang lain, tapi selalu barang kita ini nomor 1, yang lain itu jelek. Ya, kalau tidak milih barang ini Anda akan menyesal, pilihlah barang kami, dan lain sebagainya. Malah pernah di sebuah kasus sampai ke pengadilan, orang mengiklankan sesuatu dengan mengklaim ini, rupanya si konsumen jeli, diadukan ke pengadilan dan menang, harus bayar gitu ya si produsen itu karena mengiklankan yang tidak benar. Nah, ini gimana kehati-hatian kita dalam beriklan, ya, dalam mempromosikan barang kita, tapi karena jelas kalau promosi itu harus meyakinkan konsumen bahwa inilah barang yang terbaik, begitu. Betul. Gitu, Ustaz, bagaimana tuh? Ya, saya kira kalau sesuai bahwa barang kita ini adalah barang yang terbaik dan tidak ada yang disembunyikan, itu no problem. Tapi ketika di situ ada berlebih-lebihan, sehingga si konsumen itu seakan-akan dalam tanda kutip tertipu atau terhipnotis, Ustaz. Tertipu. Kemudian di situ disebutkan bahwa siapa yang mau kurus itu makan 1-2 tablet itu bisa turun sekian puluh kilo. Ternyata
begitu dicoba tidak terbukti. Kemudian juga rata-rata itu kalau obat itu satu kali diminum langsung cespleng. Nah, jadi sebetulnya kan tidak mungkin. Ya. Begitu dimakan obat kemudian kelihatan masih tidur, langsung seger ketika itu. Jadi memang ada yang berlebihan. Ketika promosi itu berlebihan, maka konsumen pun nanti bisa menilai. Dan tanda tanya. Betul. Kita tahu bahwa di televisi itu seringkali ada promosi-promosi dan khusus ada programnya, yaitu TV shop. Itu jualan terus. Betul. Mengapa orang tidak memilih membeli di situ? Jangan-jangan ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Ada yang dilebih-lebihkan sehingga yang membeli ragu. Ya. Dan itu terbukti. Saya juga kemarin beli ini. Dan itu dari mood ke mood. Ya. Mood to mood itu jauh lebih tajam. Betul. Jangan sampai mentang-mentang televisi itu mampu menghipnotis, mampu memberikan pengaruh yang cukup kuat kepada halayak, akan tetapi ketika ada al-ghulu, ketika ada berlebih-lebihan dalam proses pengiklanan, maka tentu saja pembeli pun sekarang itu sudah cerdas, sudah punya patokan. Suatu saat dia membeli melalui iklan seperti itu, maka hasilnya ternyata tidak sebagaimana yang diiklankan. Di situ pun pembeli punya catatan. Betul. Inilah barangkali makanya dalam mengiklankan sewajarnya saja. Dan kalau tentu kalau ini barang jelek, belilah karena barang kami ini jelek, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Sampaikan saja sewajarnya. Dan yang jelek itu kan jangan dijual. Jangan dijual dan tidak mau kita jual, belikan. Jangan ditawarkan. Iya, kecuali korma yang basah saja oleh Rasul disuruh dijelaskan gitu. Ya, betul. Tapi bisa jadi ada orang yang membeli yang jelek itu, tapi tentu dengan harga yang sesuai. Misalnya, wah ini karena jelek ya, gimana kalau saya beli saja sekian. Kalau memang ridho sama ridho, terima saja. Terima saja ya. Ketika ada orang membutuhkan kurma yang jelek untuk konsumsi, misalnya bukan untuk konsumsi kita, akan tetapi untuk konsumsi yang lain, dalam arti untuk konsumsi binatang, untuk ternak misalnya, untuk pakan dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu, ini yang layak dan yang tidak. Pokoknya selama wajar dalam menyampaikan pesan dan iklan, maka selama itu saja. Juga si mitra atau pembeli itu akan mempertimbangkan. Baik. Itu. Oke, Ustaz, satu lagi ini karena waktu. Ustaz, sekarang ini bencana terus-terusan dicoba oleh Allah. Betul. BNPB mencatat baru masuk 2021 saja sudah ratusan bencana timbul. Ada tanah longsor di Sumedang, ada gempa di Sulut, ada banjir di Kalsel, di Bogor. Kemarin ada gempa di kepulauan di segala macam. Nah, apa ini ada kaitannya dengan perilaku orang-orang, khususnya orang Muslim yang menahan zakat dari perdagangan, yang tidak amanah dalam jual beli? Ini karena ada orang sementara iman doraka ya, jelema ku Allah dikasih adab gitu. Apa ada hubungannya itu, San? Ya. Saya pernah membaca sebuah keterangan bahwa ketika perzinahan merajalela, bisa dibayangkan kalau perzinahan merajalela otomatis atau dibiarkan. Ya, artinya kalau merajalela itu sudah ada pembiaran. Berarti perbiarkan. Baik itu oleh masyarakat maupun oleh aparat. Dan kalau perzinahan itu merajalela,
otomatis keturunan yang tidak dikehendaki itu bermunculan. Sehingga Dewan Hizbah Persatuan Islam saja saat nanti akan ada sebuah persoalan yang akan dibahas mengenai waris dan wali seorang anak yang lahir dari seorang ibu hubungan yang suaminya itu adalah ayahnya sendiri. Masya Allah. Coba bayangkan bagaimana waris si anak yang lahir dari ayahnya sendiri. Jadi putrinya itu adalah ibu kandungnya, dan ayah putri ini atau ayah ibu ini adalah ayahnya sendiri. Masya Allah. Di zaman sekarang ini ternyata ada yang seperti ini. Kemudian ketika lalu lintas ekonomi tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram. Agama dibikin mainan. Dan tentu saja ketika para agniya menahan zakatnya. Kemudian apabila pemimpin sudah tidak amanah, lalu muncul pembunuhan di sana sini. Termasuk yang tidak amanah itu para ulama yang menjual ayat, Ustaz? Ya, setiap orang yang mendapatkan amanah lalu ia tidak atau ia khianat, baik itu seorang ulama khianat terhadap ilmunya, seorang cendekiawan juga khianat terhadap ilmunya, seorang praktisi hukum khianat terhadap pengetahuan. Kemudian hakim sudah tidak adil dalam menetapkan hukum. Bagaimana tidak jadi bencana? Betul. Tentu saja akan ada kekacauan yang luar biasa. Betul. Termasuk juga ketika kita melihat bagaimana perilaku anak-anak muda. Lalu juga bagaimana perilaku aparat. Ketika keadilan sulit untuk kita dambakan dan kita dapatkan, sehingga kekacauan itu akan bermunculan di mana-mana. Dan kalau itu terjadi, bagaimana mungkin tidak menjadi bencana? Seorang orang tua ketika dia itu berbicara yang tidak sesuai di hadapan anaknya, maka tentu saja si orang tua itu saat itu pula anak akan merekamnya, dan anak akan melakukan sebagaimana yang orang tua lakukan. Oleh karena itu akan menjadi bencana tersendiri. Betul. Bagi sebuah keluarga. Nah, ketika perilaku dan akhlak pejabat, akhlak public figure, akhlak para ulama, akhlak masyarakatnya sudah melenceng, sudah tidak lagi berakhlak gitu ya. Betul. Sehingga kalau memang ada semacam revolusi akhlak, itu memang karena akhlak bangsa ini perlu ditata kembali. Perlu ditata ulang. Betul. Akhlak bangsa, termasuk ini akhlak jual beli. Bisa dibayangkan ketika lalu lintas pemilikan antara satu orang kepada orang lain itu dilakukan dengan cara-cara yang batil, maka tentu saja ini akan berpengaruh kepada seseorang mendapatkan jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya. Termasuk juga barangkali bagaimana mungkin seorang itu dikabulkan doanya. Betul. Sementara lalu lintas ekonomi yang dia lakukan melalui mata pencahariannya itu dikerjakan dengan cara yang batil. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini masih banyak
yang harus kita bahas, tetapi kita mudah-mudahan insya Allah masih ada waktu lain kali untuk membahasnya. Kita harus pindah ke acara lain hari ini. Kita ditunggu di tempat lain. Para pendekar Lariba Islamic Indonesia khususnya dan para pengusaha muslim pada umumnya, alhamdulillah kajian hari ini walaupun singkat, padat, tapi kita mengulang kembali, mengingatkan kita kembali praktek-praktek bisnis atau jual beli yang sah memenuhi unsur-unsur syariat. Dan ini akan selalu kita bahas, selalu kita kaji, selalu kita diskusi untuk diamalkan. Kesimpulannya ada beberapa hal tadi yang dibicarakan oleh guru kita Al-Ustadz Uus M. Ruhiyat. Pertama, kesepakatan bersama hanya dapat diungkapkan melalui kata-kata ijab kabul atau sikap. Yang kedua, kesepakatan bersama harus diungkapkan, harus ada persetujuan sebagai syarat jual beli adanya kesepakatan. Dan kesepakatan bersama dapat dicapai dengan menunjukkan kata-kata sikap dan kata-kata. Jadi tidak harus selalu saya menerima, saya menyerahkan, tetapi dalam sikap pun itu adalah termasuk syarat-syarat. Kesimpulannya, semua transaksi jual beli bukan hanya baik, tapi harus sah, harus tepat secara syar'i, dan ini untuk mendapatkan kebarokahan hidup. Baiklah Ustadz, terima kasih atas pencerahannya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan penekanan dan wawasan yang luas, serta terus para pebisnis kita memegang syariat ini untuk mendapatkan kebarokahan hidup. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita berjumpa di acara yang lain. Insya Allah. Para hadirin, saya tutup dengan kata-kata mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan lain, dan jangan lupa pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, dan terus terang aja mencuci tangan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.